I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara maritim. Hal ini merupakan salah satu identitas bangsa ini. Konsep ini tampaknya sudah terwujud pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan maritim besar di Indonesia. Pada zaman itu bangsa Indonesia sudah memiliki kemampuan besar atau untuk menguasai laut dengan armadanya yang besar dan mampu mengarungi samudra. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada abad ke-6 sampai 10 Masehi. Kerajaan ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara benua yang kaya akan komoditas perdagangannya. Hal ini dilakukan dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Seperti kita lihat, jalur laut Kerajaan Sriwijaya mulai dari pusat kekuasaan Sriwijaya yang titik merah bulat. Di situs penting yang titik warna hitam, jangkauan terluas Sriwijaya yang warna orange, kawasan laut di bawah kendali Sriwijaya yang berwarna biru muda, ekspedisi Sriwijaya yang tanda panah warna merah, dan pertempuran di wilayah yang bertanda akan silat. Kerajaan Majapahit. Setelah penyatuan Nusantara oleh Majapahit, aktivitas ekonomi maritim berkembang pesat. Pelabuhan utama Majapahit ada di Bubat dan Canggu. Di kedua pelabuhan ini berlabuh kapal-kapal dari seluruh Nusantara dan mancanegara seperti Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, dan Bangladesh. Berikut adalah peta dari Kerajaan Majapahit. Warna merah Majapahit Capital City, wilayah persebarannya warna orange. Majapahit status itu tempat wilayah kekuasaannya, dan warna biru ke tempat kekuasaan lautnya. Berikut peta pelabuhan penting di Indonesia. Pelabuhan di luar Jawa yang ramai dikunjungi oleh para pedagang diantaranya adalah Aceh, Ternate, Tidore, Bacan, Jalolo atau Halmahera, dan Makassar. Setelah diambil alih oleh VOC, Indonesia mengalami kemunduran dan pusat perdagangan dialihkan ke Batavia. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran internasional. Perairan Indonesia memiliki beberapa jalur laut utama, yaitu adalah Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda. Berikut peta wilayah NKRI dan alur laut kepulauan Indonesia. Indonesia juga mempunyai 4 titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal-kapal perdagangan dunia atau wilayah yang disebut dengan checkpoint. Keempat titik strategis itu ada Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Mengapa jalur laut efisien dalam transportasi perdagangan? 1. Memiliki kapasitas muatan yang besar. 2. Regulasi pelayaran dan keselamatan kapal selalu ditingkatkan sehingga kapal termasuk transportasi yang aman. 3. Lebih ramah lingkungan. Karya regulasi dalam mengatur pencemaran dan pemakaian bahan bakar saat ini semakin ketat. 4. Setiap daerah di Indonesia memiliki laut sehingga pengiriman melalui laut dapat mencakup banyak wilayah dan dapat memasuki wilayah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.